Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Yayasan Pelita Bangsa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dwi Artikayani sebagai tutor paket A dari Yayasan Pelita Bangsa akan menjelaskan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Modul 2 dengan tema Mendunia Karena Potensi Lokal. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu Unit 1 Penduduk Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan keberagaman keadaan alamnya yang sangat mempesona, sehingga banyak bangsa lain yang tertarik untuk datang dan menikmati keadaan alam di Indonesia. Sebagai penduduk Indonesia, apakah teman-teman tahu bagaimana kondisi kependudukan yang ada di Indonesia dan kondisi pendudukan di daerah tempat tinggal kalian? A. Kondisi kependudukan. Selain kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia juga menjadi negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Indonesia juga adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Negara Indonesia termasuk dalam negara berkembang dengan jumlah perkembangan penduduk di setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia di tahun 2016 mencapai lebih dari 262 juta jiwa. Berdasarkan data dari Menteri Dalam Negeri dan BKKBN. Setelah mengetahui jumlah penduduk yang ada di Indonesia, lalu apakah teman-teman tahu pengertian dari penduduk? Penduduk adalah sejumlah orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terkait oleh aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, serta saling berinteraksi secara terus-menerus. Sedangkan penduduk di suatu negara atau daerah adalah orang yang tinggal dan secara hukum mempunyai hak tinggal di negara atau daerah tersebut. Baiklah, materi berikutnya yaitu B. Peta persebaran jumlah penduduk di Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung melimpati penduduk kepadatan penduduk. Juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerintahan pembangunan wilayah. Jadi, persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksana pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerintah penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa di Indonesia dapat berkembang secara optimal. Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari suatu daerah ke tempat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Baiklah, materi berikutnya yaitu C. Peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Nah, gambar ini merupakan contoh peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Peta persebaran hasil bumi di atas menunjukkan jenis-jenis hasil bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Hasil pertanian negara kita antara lain padi atau beras, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, dan di mana saja persebaran hasil pertanian ini antara lain padi daerah penghasilan yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Dan jagung antara lain daerah Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Japara, Jembang, Jawa Timur, yaitu Basuki, Madura, serta Sulawesi, yaitu di Mahasa dan sekitar Danau Tampe. Dan daerah penghasil ubi kayu atau singkong yaitu di Jawa Tengah, Kedus, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan Japara. Dan daerah penghasil kedelai yaitu Jawa Tengah di Pekalongan, Tegal, Japara, Yogyakarta, serta di Jawa Timur di Jember. Dan untuk daerah penghasil kacang tanah yaitu di Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lombok.
Materi yang berikutnya yaitu unit 2 pentingnya pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai jenis tumbuhan, hewan, barang, tambang termasuk sumber daya alam. Setiap daerah memiliki sumber daya alam. Yang kedua yaitu jenis dan manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan. Karena dapat dikembangkan, sumber daya alam ini bisa dilestarikan atau tidak dapat habis. Contohnya seperti hewan, tumbuhan. Sumber daya alam ini secara alami yaitu antaranya air, tanah, udara, dan matahari. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sebagai besar, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan barang tambang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam mineral logam seperti emas, perak, platinum, besi, timah, nikel, tembaga, dan aluminium. Yang kedua, sumber daya alam mineral bukan logam seperti batu-batuan seperti pasir, kurasa, batu kapur, marmer, kolonin, dan intan. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.